dalam setengah pura-pura mongso karena masih anak-anak, ya seringkali anak-anak itu tidak tahu etika karena berperilaku buruk dalam kondisi tertentu. Itu panjenengan juga harus banyak-banyak maklum kepada anak, seperti halnya putra putri panjenengan piyambak. Di saat yang sama juga dituturi, diarahkan begitu. Wayak sutolan yento beber sapa talib sapa alim udrahu ing pangapurane. Pangapurane talib dikasabil imkani kelawan bilang-bilang kongan. Juga panjenengan harus menyiapkan diri, punya hati yang pemaaf kepada anak didik, ya seperti kepada anak sendiri. Wayu kifahulan ngandekake sapa alim ing talib ma'adalika sartane mengkono-kono bastul udri alama netepi ngatasi perkara saudara kang metu apa minggu saking talib binuskin kelawan ngarepake bagus wa talatufin lan lembut la bitaknifin ora kelawan keras wa ta'assufin lan aniyo wayak situlan nejo sapa talib bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika kelawan mengkono-mengkono taukif husna tarbiyatihi ing bagusi didik talib batah sini khuluqihi lan bagusi akhlake talib wa islah hasanihi lan bagusi tingkae talib. Semua harus dibatasi, harus diberlakukan peraturan bahwa perilaku anak ini harus semua dibatasi dengan nasihat-nasihat. Kemudian harus dengan cara-cara yang ramah, tidak dengan cara yang keras, apalagi ada unsur-unsur penganiayaan. Ini juga tidak boleh. Semua itu dilakukan wayat situ bidzalika husna tarbiyatihi untuk memberikan pendidikan yang baik, untuk menanamkan akhlak yang mulia, untuk membentuk anak yang berbudi luhur. Jangan bayangkan satu kelas itu kita rombongan belajar 25 sampai 30. Berarti panjenengan itu sangat berat tanggung jawabnya untuk membagi perasaan yang sama kepada anak yang jumlahnya sekian itu. Anak loro kewalahan misalnya terus makan hati panjenengan sudah paten tidak bisa kelas. Padahal panjenengan itu mengaku beberapa kelas. Padahal panjenengan harus membangun perasaan seperti ini pada seluruh anak didik. Ini kunci, ini resep agar anak-anak itu punya kesan yang sama. Dari 10 anak, dari 20 anak itu muncul kesan positif yang sama kepada panjenengan. Berarti kan panjenengan harus punya perhatian, menaruh rasa empati yang sama kepada sekian anak didik panjenengan. Ditinjau dari ini kan jangan terburu berbangga ketika panjenengan anak didiknya 700 Pak Lutfi di Pak Lutfi. Jangan terlalu bangga ketika anak didiknya panjenengan ratusan. Panjenengan kembalikan kepada tanggung jawab seorang guru. Mampukah panjenengan berperilaku sebagai guru yang ideal seperti ini untuk siap bersambung ruh
dengan anak-anak. Sepanjang usia panjenengan, sepanjang karir panjenengan untuk mengambil keputusan menjadi seorang guru, siapkah panjenengan untuk tidak mengeluh menjadi seorang guru dengan perilaku anak yang dari 100 berarti 100 macam perilaku anak, untuk menahan diri tidak membuat status gitu. Afdol ya. Ya, begitulah seorang guru. Makanya Allah memberi predikat yang tinggi, ya karena memang peran seorang guru itu tidak semua orang mampu melakukan. Dari sini berarti janganlah mengeluh, ya, tapi lupakan keluhan itu dengan terus bersyukur Bapak Ibu semua. Ya. Bersyukurnya orang remeh pas tanggal 6. Tanggal berapapun panjenengan mampu bersyukur. Fa'in arafa mongkolamun ngerti sopo tolib dalika yang mengkono-mengkono ma saudara minggu lidukaihi krono limpate tolib bil isyarat kelawan isyarat fala hajata mongko ora hajat iku maujud ila sharihil ibarati maring jelasin ibarat utawa tembung. Ini tip dalam menegur, dalam mengasuh anak didik. Anak-anak itu kalau sudah mampu, sudah paham dengan bahasa isyarat panjenengan itu tidak perlu teriak-teriak mengingatkan. Bahasa isyarat panjenengan biasa dipandang, tapi tidak usah kalau macam kerong melebu. Tetap dengan ramah, disawang. Kadang anak itu panjenengan lirik begitu kan sudah paham. Bisa memang gitu. Kalau cukup dengan dipandang itu tidak usah teriak-teriak, tidak usah marah-marah. Gitu. Kalau cukup dengan isyarat, bahasa isyarat, begini kan sakit tapi. Atau dituding begitu sudah diam. Itu cukup dengan cara seperti itu. Tapi lejit bandel, baru kita tegur, kita peringatkan bil lutfi, dengan ramah, la bitaknifin, tidak dengan keras, jangan membentak-bentak. Bapak Ibu, masa komburita tak kerungu. Kelasnya luar pinggir dalan, komburita kukur mulai bentak muridnya. Umpok, ini tahu. Ada apa ini? Betulkah ini karena perilaku anak atau karena perilaku suami di rumah? Monggo Bu, Pak Bu, ditahan. Ambil napas. Kalau kelihatannya mulai tidak terkendali, ambil napas. Jangan membentak anak. Tidak ada perintah bentaklah apabila anak bandel. Tidak ada. Semua selalu dikuatkan dengan bi. Apa di sini? Bilutfir. Wah. Bigoiri taknifin. Wah bigoiri ta'asufin. Bisafakot. Semua dengan unsur belas kasihan. Ya anggapan putrane panjenengan piyambak, tapi wong jenengan putrane iki malah bener di getaki ya. Oh, niki enggak ada konsep mendidik anak dengan dibentak-bentak, itu tidak ada. Itu murni emosi panjenengan. Murni emosi panjenengan. Semakin menunjukkan, semakin panjenengan keras membentak, itu tidak ada ittisal ruh, tidak ada persambungan ruh batinnya anak-anak kepada panjenengan. Buktinya cowok kan jenengan omong kudu banter. Kalau orang tersambung ruhnya itu meskipun tidak jauh,
panjenengan bicara tidak keras, anak-anak sudah paham. Kalau panjenengan teriak-teriak, meledak-ledak, itu murni, itu adalah emosi panjenengan. Jangan bawa emosi itu ke dalam kelas, terutama mendidik anak-anak didik, termasuk putra panjenengan piyambak. Tidak ada manfaatnya. Getahin bocah-bocah itu tidak ada manfaatnya. Untuk tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuknya, murni itu perilaku panjenengan. Kalau cukup dengan isyarat, beri isyarat saja. Tapi kalau tidak, wa ilam yafham, lamun ora paham sapa talib, dalika ing mengkono-mengkono isyarat, illa bisarihiha angin kelawan sori jelas ing ibarat ata mongko nekani sapa alim bihi kelawan sori wara'a lan jogo sapa alim at-tadrija ing tahapan-tahapan wa talaqtufa lan alus wa adibahu lan didik sapa alim ing talib bil adabi lan pira-pira adab as-samiyati kang luhur. Kecuali bila anak-anak itu tidak paham dengan bahasa isyarat, maka perlu kita mengetengahkan nasihat secara jelas agar anak-anak itu tahu kesalahannya apa. Tentu terus rasa tetap nanti kuisioner tetap. Nyapa? Ngerti apa? Salah ngomong apa? Mau lagi nyapa? Kesuwen yang saya lagi. Kesuwen, le ojo, ora paham, sampai duduknya cuma ulang kali, lebih ulang, ngadep memperhatikan, semua berjaya dilindungi, kalau mau tupek, salah, nyawa, salah apa? Ngerti barang? Dari rakyat omongi, ngomongnya itu dari jadi langsung lalu dengan isyarat, jangan dengan isyarat, dengan kalimat yang sorry diluruskan. Semua itu mengingatkan dengan kalimat dan bahasa yang sorry, yang jelas, itu pun harus kita memperhatikan dengan tahapan-tahapan. Yojo langsung dengan tindakan-tindakan yang keras, bertahap. Ya, mulai dari diperingatkan titik-titik dengan halus, dengan tata krama, jangan kemana-mana orang ini bocah itu nuturi bocah itu sosok, akhirnya kita mengetengahkan sesuatu yang sama sekali justru tidak menarik empati anak-anak. Ya seringkali kita itu lalai dan ceroboh, kadang mengait-ngaitkan hal-hal yang anak sendiri tidak merasa melakukan, atau anak-anak sendiri yang kadang tidak ada pilihan kecuali memang nasibnya anak itu seperti itu. Contoh ketika anak-anak itu dilalah putranya seorang guru, seorang tokoh, begitu. Orang sah kalau ini sampai ini jadi anaknya itu dulu malah jomponi, orang itu usah. Itu bukan cara memarahi yang bijaksana. Justru anak itu loh salah potong. Saya pun menjadi anaknya si A itu juga bukan pilihan saya. Kenapa kemudian panjenengan itu memposisikan anak itu menjadi serba salah karena menjadi tokoh, menjadi putranya seseorang? Ini sering kali guru juga lalai mengalami kecerobohan. Jenengan kan Bapak Ibu sebatas memarahi, ya kayak anaknya dewi ya berarti panjenengan jenengan anak yang ngomong, boy anak siapa? Ya anakku dewi.
ngomongnya angel apa diwalik. Angel kan juga yang sampean Pak, ana sendiri guru. Menuturi anake wong ya ora usah dikait-kaitnya anake sapa niku ndak usah ora. Ini tidak dibenarkan sama sekali. Panjenengan harus profesional. Tanggung jawab panjenengan bagaimana terus memantau anak-anak agar berperilaku baik. Tidak usah kata niku, tidak usah diberi sanksi-sanksi ya, sanksi sosial yang menjadikan anak itu justru memendam memori yang tidak baik. Aku dia tahu dulu itu. Padahal guru maksudnya menasihati, tapi bagi anak ternyata merasa dilok nih, karena itu tadi. Kadang menyangkut fisik juga begitu ya, menyangkut fisik, bukankah anak kita itu secara fisik macam-macam. Jadi jangan sampai panjangan itu dalam rangka menegur, menasihati, membawa fisik seseorang, membawa status sosial anak didik, itu tidak boleh sama sekali. Itu bukan adab yang berlaku dalam pendidikan. Wa yuharridohu lan yen tong gegerei sapa alim min talib alau akhlaki ing atase akhlak al mardiyati kang den ridhoi. Selalu anak itu didorong untuk berperilaku yang diridhoi agama, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus itu. Wa yusyahu lan yen tong ngasihati sapa alim min talib bil umur kelawan pira-pira perkara al-urfiyati kang bagus wa alal audha'i lan ngatasi pira-pira hukum as-syar'iyyati kang bangsa syara. Jadi cara menasihati itu panjenengan juga harus punya dasar. Ngono kuwi ora oleh, ngono iki oleh, ngono kuwi ora oleh karena agama melarang dan seterusnya. Bukan hanya soal itu perilaku buruk saja. Panjenengan kan memberi nasihat itu harus komplit. Ini cara hukum agama tidak oleh nih, dan seterusnya. Jadi konklusi dari yang ketiga lalu tadi, intinya semua adalah panjenengan sebagai guru harus punya rasa empati. Sampai tadi guru menjadikan trauma bagi anak-anak. Jangan menjadi guru yang kehadiran panjenengan itu menjatuhkan mental anak-anak. Ada kan guru-guru tertentu yang mungkin menurut murid itu mata pelajarannya sulit sehingga sampai tertanam bagi murid. Ketika melihat guru yang mengampu itu juga rasa ilfil, ketakutan. Duh, guys, teko. Wah, guru rawuh itu kan disambut dengan sukacita. Tapi kedatangan panjenengan itu menjadi berita buruk bagi anak-anak. Nggih. Kula nggih ngalami ngoten niku. Ada guru sing di pelajaran tertentu penyampaiannya tidak jelas, marah-marah tok, tidak peduli kami paham atau tidak, pelajaran bakal terus nih, wila libur dulu men, ketara rawuh terus pegel, apa nih pagino Senin, di dalam pagino Senin, monggo panjenengan mencitrakan diri hari ini segera merubah bagaimana saya itu kedatangannya di madrasah itu ditunggu anak-anak. Bahkan jenengan ini motornya urung dijaga harus bocah-bocah serabutan. Bahkan bila panjenengan suatu ketika berhalangan hadir, anak-anak juga susah. Kemana ibu siang itu kok tidak hadir? Coba jenengan koreksi dia. Apakah panjenengan itu sudah berkepribadian seperti itu atau tidak? Nah, berarti itu intinya. Berarti intinya apa? Panjenengan harus punya empati. Warrobi utawi kang kaping 4 iku ayas maka yen to gawe murah sapa alim lahu maring talib disuhulatil ilqai kelawan gampange nyampeake
fi taqlimihi dalem mulang ing thalib wa husni talaffudhi lan baguse ngucap fi tafhimihi ing dalem mahamake thalib. Yang keempat, pertama tadi, yang ketiga tadi panjenengan harus menjadi orang yang punya empati. Yang kedua, ini soal teknis menyampaikan materi. Panjenengan itu harus menjadi guru yang mampu mempermudah murid dalam memahami pelajaran. Berarti mutlak guru itu harus punya perencanaan yang jelas, punya struktur kalimat yang memang sudah direncanakan. Itu guru harus seperti itu. Ya seperti orang mengaji seperti ini. Kalau saya itu mesti sejak tadi malam sudah cari referensi seperti ini, taksi tahu kira-kira nanti narasi saya, kalimat saya yang orang-orang itu dalam menerjemahkan kalimat ini yang mudah diterima seperti apa. Itu sejak tadi malam, bahkan menjelang berangkat iki mau dipromake di sini agar panjenengan mudah menerima. Jajal jenengan maca dhewe piye maknane. Iki maksudnya piye kan piye gitu. Maknane iso, maca iso. Tapi bagaimana ini maksudnya? Lah maksud itu harus terstruktur untuk menyampaikan, jangan sampai panjenengan tidak paham. Paham toh? Saya menemukan bahasa, oh ini maksudnya di bab yang ketiga tadi, guru harus punya empati. Ya aku nemu yujik isu mau apa toh maksudnya? Bayang Soleh ini menyuruh kita seperti oh intinya guru itu harus empati, bahasa kan seperti itu. Menemukan itu butuh belajar. Panjenengan tidak cukup hanya bermodal suara yang lantang, dengan wajah yang seram begitu. Tidak cukup kalau panjenengan dari rumah tidak persiapan sama sekali. Semalam suntuk cuma scrolling HP, keturun bisa turun, nggak niat turun. HP-nya diletak tambah muni. Pagi bangun urusan rumah tangga selesai, budal ke sekolah cek baru membuka materi. Terus panjenengan itu sudah menyusun struktur kalimat untuk disampaikan kepada anak-anak atau belum? Ini tanggung jawab seorang guru. Sehingga bagi murid, guru itu ada yang menjadi non-sewu. Jangan salahkan murid ketika mereka mengidolakan seseorang. Bisa jadi guru yang diidolakan itu sebenarnya dibalik itu semua. Dia berjerih payah, berupaya untuk bagaimana dalam menyampaikan materi itu bagi anak-anak muda. Padahal itu butuh frasa, butuh struktur kalimat yang sekiranya anak-anak itu mudah memahami. Saya yakin banyak anak-anak itu yang bergumam dalam hati, tuh guru kalian nyampe ini bulet mesti ya. Bulet ini berarti rasional. Yakin gak sih nak? Guru kok nyampe ini bulet, bocah paham-paham, itu bukan pelajarannya yang sulit, tapi guru yang tidak persiapan. Cobi tau jenengan. Apa nih saya cat di titik? Gak ada salahnya juga panjenengan punya keyword tertentu terkait dengan pelajaran panjenengan. Jenengan yang tidak mampu membuat struktur kalimat yang baik, jaluk turun cat kan jaluk apa-apa. Kok dikutip terus disarikan begitu menjadi pointer yang akan saya sampaikan atau lebu. Jadi guru yang bertanggung jawab loh. Dan yang anak-anak makan, saya yakin dengan ikhtiar-ikhtiar itu nanti akan beda dengan hanya guru yang melakukan aktivitas ini hanya seolah-olah ritual belaka. Wis penting isu budal awan mulai isu budal moro-moro tuwek, moro-moro wis layak dadi guru, moro-moro ojo. Mari bersama-sama punya ikhtiar, punya kemauan untuk menyiapkan materi itu sehingga materi itu bagi anak-anak mudah difahami. Naluri seseorang, manusia, tabiat manusia, ini tidak enak, sing susah ketambahan ilmu itu tidak ada.
Tidak ada, Pak. Semua orang itu menghendaki terus bertambah ilmu. Yang menjadi masalah itu kesulitan memahami ilmu. Lah guru itu mencerahkan itu agar anak-anak tidak sulit memahami ilmu. Dan itu tugasnya panjenengan. La siyama apa malih idza kana dalam nalikane ana sapa talib iku ahlan ahli lidzalika maring mengkono-kono ayas mahalahu bisuhulatil kok. Apalagi kalau anak-anak itu punya apa bahasa ini, punya passion, punya rasa sing duwemen kalau ahli tertarik dengan mata pelajaran itu. Kok panjenengan tidak menyongsong itu dengan mempersiapkan materi pelajaran sebaik-baiknya? Ini sangat tragis sekali. Bahkan bisa jadi panjenengan itu dirasani cacat. Anak-anak yang bisa jadi mungkin lebih tahu dari panjenengan di bidang tertentu, tapi panjenengan tampaknya tidak persiapan hanya karena anak-anak itu tidak berani mengkritik, begitu saja. Likhusni adabi krono bagusnya adabi talib wajudati tolabi lan krono bagusnya nyubriye talib wakil sihilan lobone talib ala dobtil fawaidi ngetasi melanggeri pura-pura faedah wahif din nawadiri lan ngapalagi pura-pura perkara kang longko. Pasti ada di kelas panjenengan itu anak-anak yang memang niat belajar itu ada. Anak-anak yang punya dorongan kuat ingin paham itu pasti ada. Dan mereka berkeinginan untuk bisa dobtul fawaid, bisa mengkoleksi sekian faedah dari mata pelajaran yang panjenengan sampaikan. Bila perlu mempunyai kata-kata kunci yang langka untuk mengingat-ingat pelajaran panjenengan. Nah ini kan butuh kreativitas panjenengan agar anak-anak itu terpatri pemahaman-pemahaman yang baku, yang terus terbawa sampai dewasa. Karena memang anak itu betul-betul niat belajar, adabnya juga baik, juga semangat hirsun, juga berupaya untuk mencatat sendiri. Itu banyak anak-anak seperti itu. Iki lah ini jadi guru lemo, apa namanya mau tugas, apa namanya mantau, panjenengan tidak ada ceramahnya sama sekali, tidak berupaya anak-anak itu paham. Nah ini repot kalau seperti itu. Panjenengan berarti butuh dituntut punya kreativitas agar mata pelajaran itu betul-betul bisa terserap dipahami oleh anak-anak didik. Wala yabdakhirulan ora kena nyimpen sapa alim anhu saking talib min anwahil ulumi saking pira-pira warnane ilmu ma ing perkara yas'alu kang takon sapa talib ing ma ing ma bahwa kali utawi alim iku ahlun adilahu maring ma. Jangan sampai panjenengan itu menyembunyikan pengetahuan tertentu yang panjenengan sengaja tidak mau memberikan pengetahuan itu kepada anak-anak, padahal anak-anak betul-betul mengharap dan menanyakan pengetahuan itu. Dengan nada nikah karena sak temene mengkono ibtikhar iku rubbama yuhisu, terkadang gersahake apa dalik as-sadra ing ati ing dodo wa yunafirulan melayokake apa dalik al-qalba ing ati wa yuridu lan nimbulake maresake apa dalik al-waqsata ing gersah. Juga begitu. Apa itu ketika anak-anak itu tampaknya antusias untuk ingin tahu terhadap sesuatu ilmu, jangan sekali-kali kita menyimpan rapat ilmu itu, tidak mau menyampaikan kepada anak-anak, karena hal itu menjadikan anak-anak hatinya gelisah, penasaran, dan risau karena perilaku guru yang kurang baik tadi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-kono la yadakhiru adamul ittikhar la yulki ora nyampe ake sapa alim ilaihi maring talib maring perkara ing pelajaran
lam yata'ahalkan ora ahli sapa talib lahu maring ma. Sebaliknya anak-anak yang tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, belum waktunya, ini jangan sampai panjenengan itu menyampaikan sesuatu yang belum waktunya. Li'anna dzalika karena sak temene mengkono-mengkono ilqa umalam yata'ahal iku beritu ngapesake apa dalik lek teng naskah lain iku yubat didu ngapesake mengalahkan bihnalu ing atine talib wa yufariqu lan misah-misah apa dalik fahmahu ing kefahamane talib. Jangan menyampaikan suatu pelajaran yang belum waktunya untuk disampaikan kepada anak-anak. Ini justru menjadikan kesusahan hati, menjadikan pecah konsentrasinya. Wa in sa'alahu lamun takon hu ing alim sapa at-talibu talib murid sayan ing suwi-suwi min dari kasake mengkono-mengkono ma lam yata'ahal lalu jibu mongko ora karon jawab sapa alim ing talib hu ing talib wa yu'arifu lan rohake sapa alim ing talib anna dzalika ing sak mengkono-mengkono ma iku yaduruhu bahayani apa dzalik hu ing talib wala yang fa'u lan ora manfaati apa dzalik hu ing talib pomo. Maka kita patut bersyukur para alim ulama dulu, para ilmuwan dulu sudah mengklasifikasi buku pelajaran dengan urutan tingkat-tingkatannya. Contoh di dalam ilmu agama, beruntung para ulama itu secara mudah terstruktur mengarang kitab-kitab sesuai dengan tingkat kemampuan dan usia anak-anak. Corol yen ki ora enek mabadi fikih, ora enek Safinatus Shalah, ora enek Fathul Mu'in, moro-moro sing enek Fathul Wahhab ngono piye. Cara biyen enek Fathul Mu'in ngono. Ora enek ulama sing ngarang kitab Safinatus Shalah, ora enek kitab Sholatan ngono jajal piye. Iku patut bersyukur. Ini karena bagian dari skenario para ulama dulu memang memporsikan, mensajikan pengetahuan itu harus sebanding dengan kemampuan dan usia anak-anak. Maka guru-guru panjenengan jangan sampai memberikan kepada anak itu porsi yang salah. Juga seperti halnya kita mendidik anak-anak, terutama anak kecil. Ibu-ibu kan pasti tahu anak usia berapa ini sudah waktunya makan apa. Itu kan panjenengan tahu. Seperti halnya murid-murid juga begitu Bapak Ibu. Menunya ini harus sesuai dengan menu yang sekiranya bisa dikunyah dan ditelan oleh anak-anak. Lamun anak-anak itu penasaran, maka perlu dijawab dengan arif dan bijaksana bahwa itu belum membawa manfaat dan justru membahayakan kepada anak-anak. Contoh urusan fikih, ngomongnya anak-anak ini pokok apa jenenge sing sekiranya anak-anak itu mudah mempraktekkan dan diamalkan begitu saja. Tidak usah diberi wawasan tentang ikhtilaf fikih. Misal ini aku cara madzhab Syafi'i gawe, cara madzhab Hanafi ndak popo, bercah SDI ngowa. Gue sing krungu mak sing buri tok sing ra popo, repot. Itu menyajikan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan porsinya, itu tidak boleh. Wa anna man ahulan saat temene nyegah talib iyahu, wa anna man ahulan saat temene nyegahi alim iyahu ing talib minu saking dalik iku lisafaqati karena arai welas alaihi ngatasi talib wa lutfilan ngarusi di kelawan
Tolib lali bukhlin ora krana cetil alaihi ing atase tolib. Menolak itu tadi bukan berarti kita tidak mau memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak, malah krana mesakne urung wayahe, bukan krana cetil. Tsumma yuraghibu nuli demenake sapa tolib ing sapa alim ing tolib indalika ing dalem nalikane adamul ijab fil ijtihadi ing dalem nama-namani wa taksir lan ngasilaken ilmu li tiyata ahala supaya dadi ahli sapa tolib indalika maring ma wa ghairihi lan liyane bali. Justru kita menahan diri anak-anak untuk tidak mempelajari sesuatu yang belum waktunya. Ini tujuannya agar anak-anak itu betul-betul ahli dulu. Sedikit sederhana, yang penting diaplikasikan dan diamalkan. Nggak usah muluk-muluk kalau anak didik kita memang belum punya kapasitas. Wakot kola mulanya nggih kados nun sewu, mengajar anak-anak Al-Quran itu juga begitu, Bapak Ibu. Iki rata-rata di usia ibtidah lagi, usia SD. Targetnya tidak usah muluk-muluk. Cah SD diwarai qiraah sab'ah, cah SD, cah MI diwarai bacaan dengan sekian sifat-sifatnya, dengan sekian makhraj yang mendalam. Itu tidak perlu sebenarnya. Karena itu porsi yang tidak tepat untuk anak-anak. Anak-anak itu mampu membiasakan lisannya untuk mengucapkan huruf dengan tepat. Itu sudah sebuah keahlian namanya. Liyata ahhala lidalika. Itu berarti panjenengan sudah mendorong anak-anak untuk menjadi ahli membaca Al-Quran itu saja dulu. Tidak usah kemudian ada beban-beban harus hafal ini itu. Kalau terhafal itu yang menyangkut soal nanti persiapan untuk menunaikan fardu ainnya. Hafal apa? Hafal Fatihah, hafal Tafiyah, hafal niat, hafal doa. Tidak harus hafal Yasin, tidak harus hafal juz 30. Itu kan kemauannya madrasah, bukan kemauannya anak-anak. Ayo, kemauannya siapa? Coba dipolling anak-anak itu, siapa yang mau menghafal, yang kepingin surat Al-Yasin, bisa pengen diroroh. Kemauannya siapa? Gitu. Dan ini tidak usah dicekok-cekoki seperti itu, tidak usah disekenariokan, karena ini menyongsong. Biasanya kalau menjelang akhir tahun itu pondok konar ngenek opo. Kita persiapan untuk anak dididik bukan pada maksudnya anak itu berpengetahuan, berperilaku baik, tapi dipersiapkan untuk nanti didelegasikan menjadi peserta. Nah ini repot kan dengan tujuan ini. Jadi berarti panjenengan itu kejam sekali kepada anak-anak untuk menuruti ego panjenengan, untuk menuruti gengsi panjenengan, demi mencitrakan madrasah itu tetap dilirik oleh masyarakat. Maka panjenengan menjadikan objek anak didik itu untuk memantaskan madrasah panjenengan. Sing nikmati sapa? Sing nikmati pujian sapa? Sing nikmati citra baik siapa? Apakah anak-anak bangga? Urung mesti sing bangga kepala sekolahnya ketika bertemu dengan kepala sekolah yang lain. Ngoten lho nggih. Jadi kalau kemudian ada anak yang berprestasi dengan segala keahliannya, itu adalah kristalisasi dari proses mengajar seperti peraturan itu tadi. Karena panjenengan saking welas asihe, saking telatene, saking kreative, di ujung tahun tiba-tiba anak itu mampu ini, mampu itu, gitu. Sehingga layak untuk mengikuti kontestasi apa itu layak. Orang kok terus kok awal ini panjenengan wis rencana iki ndang disetut engko ben wayah enek kae.
pantas untuk tampil. Kurang ajar guru. Oke, kok mulang anakku, kok nyetuk anakku kok yang tak protes. Apa ini gengsi guru saja. Sangat jauh dari nilai-nilai tarbiyah. Wis gak ada ittisawur ruh, tidak ada. Karena ini sudah terjebak pada bahwa ukuran keberhasilan itu adalah prestasi-prestasi akademik. Padahal cara kiai ukuran keberhasilan apa? Fa innal ilma la yumdahu bil basti wal ittisab wa inna ma yumdahu bin naf'i wal intifa. Ilmu itu ukurannya berhasil dan menjadi pujian orang itu bukan karena semakin banyaknya kesempatan mencari ilmu, semakin berpeluangnya anak untuk diterima di semua kalangan. Mergo iso iki berpeluang untuk masuk perguruan tinggi mana-mana, bukan itu. Ternyata kebanggaan orang tua kan seperti itu. Dan sekolah SDI itu, alhamdulillah. Iso ketompo kalau akhirnya itu yang menjadi keputusan wali murid yang lain. Lek ngono tak sekolah SDI, tibae SDI garum wis bodoh iso sekolah ning kono. Terus akhirnya dadi dokter, dadi apa, terus delene bener ngono ta. Delene bener iki lho contoh, ini hasil karya SDI. Padahal manfaatnya orang mesti. Kalau di sini wa inna ma yumdahu bin nahwi wal intifa. Semestinya kita memuji terhadap keberhasilan murid itu terhadap ukurannya adalah seberapa kemanfaatan dan seberapa ilmu itu membawa manfaat kepada orang lain. Itu yang jadi ukuran. Minimal manfaat untuk anak itu sendiri. Anak kita beri beban hafalan manfaat untuk apa? Untuk kalau dia sholat zuhur, dia mampu usolli fardhu dhuhri, mampu melafalkan rukun-rukun sholat, mampu wiridan, mampu mengisi waktu untuk wadifah tadarus Al-Quran. Kalau memang nanti memungkinkan, kita bekali dengan hafalan-hafalan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu menjadi program, yang program itu juga tidak jelas ukurannya, pencapaiannya, apalagi dengan mengasuh sekian murid itu, nuwun sewu. Iki kok dijene kaya apa pangkat, dan selaras dengan ilmu yang sudah menjadi menjadi pakem para ulama. Ya, monggo nggih. Ya ndak apa-apa, iki maknane aja terus saiki ora oleh karo melu lomba ora ngono. Ndak begitu. Saya ora oleh terus prestasi teman-teman ora oleh. Boleh ada bocah menang terus saiki ora ngerti bener, ora ngono. Tunjukkan untuk nasab, untuk mendorong, untuk memotivasi kepada murid-murid yang lain. Tunjukkan prestasi itu untuk meyakinkan para murid bahwa panjenengan serius dalam mendidik anak, itu tujuannya. Tapi itu adalah kristalisasi dari sekian proses yang panjenengan lakukan mengikuti dari petunjuk para ulama ini. Kata dalam ngono kan ya rasa sekolah, cukup kursus, sekolah kata. Lah nek jenengan carane ngono cukup kursus, rasa bayar larang-larang. Lah pengen ahli menang iki menang kae kan cukup kursus to, Pak. Rasa sekolah to nggih. Nah ini loh, sekolah ini yang penting itu proses panjenengan. Ada ilmu hal, ada alaqah, hubungan batin kepada anak-anak. Ada ilmu hal, ada contoh-contoh perilaku dari guru yang baik, agar anak-anak itu terus terpapar perilaku baik sehingga anak-anak menjadi baik. Itu kan butuh proses panjang. Lek ngono kuwi ra kena kursus, Pak. Kita membuat anak-anak yang profilnya beradab, berperilaku baik, itu tidak cukup dengan kita ceramah, tapi harus guru setiap hari memberi contoh yang baik. Kemudian karena anak-anak itu bertahun-tahun bersama panjenengan, akhirnya anak-anak berperilaku baik seperti panjenengan. Itu fungsi madrasah itu seperti itu. Kalau panjenengan mengalih fungsikan untuk mencetak anak-anak yang berprestasi, dan yang dimaksud prestasi seperti tadi, yang menurut rasa sekolah.
Cukup guru-guru itu membuka kursus di rumah, kursus tahfidz. Ngono toh? Kursus tahfidz. Surat Yasin 200.000, ngono lho. 1 juz 1 juta karoah. Ora jenengan gowo-gowo ning sekolah. Bila pengen kursus, tapi panjenengan tidak punya target untuk anak-anak itu nanti berperilaku baik atau tidak, itu bukan kewajiban lembaga kursus. Ngono lho, monggo. Iki manfaatnya ngaji maksud kula ngoten. Mengatakan para Rabiah liya ta'ahala dalika wa bihi. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa Imam Bukhari fi tafsir Rabbani dalam nafsir lafaz Rabbani. Innahu satemene Rabbani iku alladzi wong yurabbi kang didik sapa alladzi annasa ing manusa sigore ilmu kelawan cilemu qabla kibari dalam sadurunge gedene ilmu. Panjenengan itu harus punya sifat Rabbani. Apa? Punya metodologi dalam menyampaikan pelajaran. Siapa yang disebut Rabbani? Siapa yang disebut murabbi? Yaitu orang yang selalu mendidik lahir batin kepada anak-anak, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan tingkat dan kemampuan anak-anak menuju pada tingkatan ilmu pengetahuan yang lebih besar lagi. Itu namanya Rabbani. Jenengan-jenengan itu mulai dari apa? TKA, TKB, kelas 1, kelas 2 diberi materi sesuai kemampuan-kemampuan yang tujuannya apa? Linnafi wal intifa, agar ini bermanfaat bagi anak-anak. Cahiki tak telateni tak ulang nawaitul wudu ali raf'il hadati, tak jak praktek. Cahiki tak telateni tak warai matematika, suatu saat bermanfaat kanggo bocah iki. Cahiki tak warai ilmu pengetahuan yang lain dengan berbagai macam ilmu pengetahuan bermanfaat, ngoten lho Bu. Rasa ben berprestasi. Prestasi itu tidak bisa dipaksakan. Toh dari sekian ratus hanya berapa yang berprestasi? Berapa persen? Atau mungkin? Dan ini monggo panjenengan rubah sekarang pola pikir dan mindsetnya. Aku didik bocah-bocah iki ben manfaat, tur ben iso manfaati ning wong liya. So mesti manfaati anak-anaknya. Mergo jenengan didik ibu-ibu itu akhirnya malah didik anaknya dari apa? Dari pengetahuan yang dia kenyang ketika dulu di madrasah, ketika dulu menjadi muridnya ibu-ibu. Betapa manfaatnya. Sehingga nanti beda ibu-ibu yang dulu sekolah dengan ibu-ibu yang dulu tidak sekolah. Pasti cara mendidik anaknya itu berbeda. Karena dia menerima manfaat dulu dari sekolahan. Bukan karena dia berprestasi di sekolahan. Karena itu ya. Apa pihawan yang memakai terus bisa mempengaruhi anak menjadi solihah? Ya. Yang menjadikan anak-anak solihah itu adalah ilmu pengetahuan dulu yang diberikan kepada anak-anak. Anak-anak itu suatu saat akan menjadi ibu dan bapak. Kemudian itu bermanfaat untuk anak-anaknya. Iso marahin yang umat. Duwe tugas karo Pak Guru iso marahi. Ngaten to nggih? Lha niku lho Bu. Lah sampeyan pun monggo iki masukan untuk para pengurus ma'arif. Rasa kakean lomba jenengan. Rasa kakean lomba kompetisi apa-apa. Rasa apa ta jenenge? Ingin menunjukkan apa? Apa wedine ma'arif ra payu? Kompetisi pengen sehat macul ke sawah. Lomba sedina sehat apa jarem kabeh. Poli yo ora sing tayeng. Ya toh, kira ragate piro. Oke lah kalau selama itu tidak tahunan ya polo-polo lah berapa. Kok benar-benar belum tahu sekolahan libur awal apa gurune olahraga. Iku malah iya dodone ma'arif kok kejak metu malah. Monggo nggih. Dengan itu ingin menunjukkan apa sih sebenarnya? Jenengan itu ingin
show offers apa, kurang eksis apa, panjenengan masih butuh eksistensi itu. Kula gumun kali jenengan. Arep nyanyi yo tuwek kok ya. Kuwi duit kon ndi? Jenengan ora gak dhewe, iki para gak dhewe. Sekolahan siragan. Ngeten iki ra gara-gara piyambak lho, Pak. Mari mboten karagati. Kan yo piyambak iki maksudnya ora panjenengan pribadi, yo sekolahan. Sekolahnya apa ning dhuwur, ning mburi sumure terus nyumber duit. Ya ora. Duitnya ya kok cacah kok ya. Ya Allah, ya tegel lho jenengan. Gawe kaos apik sero wakene duit kon ngilet ku dhewe monggo. Nggih, aku jan ora bablas Pak Terus. Dengan ma'arif yang segitunya itu tidak bangga. Karena itu niki wae, kita menjadi gelewar oleh wong. Wah ya serius ngeten iki kan jadi cukup disampaikan di pengajian. Cukup harusnya jenengan juga punya waktu untuk merefleksi. Prakteknya sekian, besok itu ya jalan. Lego ngaji satu kesuk seneng tak praktek nih. Kok terus dipraktek nih. Kok suatu saat ketemu ngaji nih, bila perlu bertanya, Pak, dari ilmu pengetahuan itu yang saya praktekkan terkendala di lapangan seperti ini kan enggak. Wis lali kabeh, wis keterak. Oh, acarane ma'arif nenek. Ngeten Ibu. Nah iki aja dimaknani terus saiki ma'arif ora rekreasi. Ma'arif ora lomba-lomba yo ora ngono, ini kritik. Oke lah, sepanjang itu betul-betul tidak mengganggu konsistensi sebagai seorang guru, jangan memperbanyak eksistensi. Jenengan ini eksis, orang-orang ma'arif akan terpuruk. Hawane ini kan ngejak apa ya? Ngejak berkonfrontasi, ngejak anu lho modele, ngejak saingan karo pemerintah ngejak. Ora jenengan yo kuat saingan karo pemerintah. Saingan karo menang ora bakal kuat jenengan. Danamu lho piro? Berapa gaji kuat negara kok pakai? Nggak usah jenengan itu menunjukkan itu. Oke lah berprestasi, oke. Tapi ya terukur dan sebagainya, tapi tidak mengabaikan terhadap prinsip-prinsip kita menjadi seorang guru. Meskipun jenengan punya kapasitas yang lain. Ya nek tahu guru sing pinter poli, guru sing pinter catur, guru sing pinter pingpong ya nek. Tapi aja sampai jenengan terkenal tukang caturi. Jenengan guru malah terkenalnya tukang polining. Ya. Iki ngoten lho. Ya apa? Kalau kan kuatus kalau muring-muring aja. Nggih lho, kula batin mawon-mawon. Kan statusnya jenengan iki ngono ae Mas. Lha terus ngono ki aku jadi blokir ngono lho. Ngono tak liwati lah. Bisa melihat kecuali Pak Robin memang ngono ya carane ngomong. Sekarang. Nggih, monggo. Jadi ini semua adalah otokritik untuk kita semua agar panjenengan tetap bisa fokus menjiwai menjadi seorang guru. Tidak sampai semua itu menjadi cara bahasa lagi bias. Panjenengan itu bias. Jadi tidak fokus kepada satu sorotan bahwa bagaimana anak-anak itu menerima ilmu yang bermanfaat bagi panjenengan. Ini nih, kan sakit kolaborasi. Mugi-mugi manfaat. Amin. Pun jika betul-betul sisa waktu dan usia yang panjenengan dedikasikan untuk menjadi seorang guru betul-betul kelak akan berdampak positif kepada anak-anak dan keluarganya anak-anak kita kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa tabdil lana biha jami'al hajat tahirna biha min sayyi'at tarfa'na biha indaka a'la darajat tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati bi khayri wa ba'dal maut. Rabbana dhalamna anfusana wa taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ta'ala wa awladana wa ta'ala minna ahli ilmi wa
ahlil khair wa la taj'alna min ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.